Pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai implementasi dari desentralisasi di bidang politik diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Dan di Provinsi Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih atau satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang membedakan dengan sistem pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah masyarakat memilih langsung calon-calon anggota legislatif daerah dan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan dari partai politik. Pilkada atau pemilihan kepala daerah secara langsung diatur menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sangat berbeda dengan pelaksanaan pilkada menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang melaksanakan pilkada secara perwakilan oleh DPRD. Tujuan dan manfaat dilaksanakannya pilkada secara langsung ini adalah untuk melaksanakan demokrasi yang lebih baik di tingkat lokal serta menumbuhkan partisipasi yang lebih baik dalam berdemokrasi dan diharapkan akan mendapatkan calon pemimpin daerah yang dekat dan mengerti permasalahan masyarakat di daerah. Sehingga dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan pemerintahan, dia akan dekat dan merakyat. Ini disadari pada kegagalan pemimpin daerah pada masa sebelumnya yang sering disandung oleh eksistensi politik dari legislatif daerah. Sehingga banyak yang harus jatuh di tengah jalan dan banyak pula program-programnya yang tidak dapat direalisasikan dengan baik. Pelaksanaan pilkada secara langsung ini telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pemilih dan melahirkan kepala daerah sesuai dengan pilihan rakyat. Selanjutnya adalah pembagian urusan pemerintahan diatur dalam pasal 10 sampai dengan 14, di mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan, pemerintah dapat pertama menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, yang kedua adalah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau ketiga menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas perbantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Sementara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi satu adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, kedua perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,
Ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Kelima, penanganan bidang kesehatan. Keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Selanjutnya adalah penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten dan kota, lalu pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten kota, dan fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten kota. Berikutnya adalah pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten kota, lalu pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kemudian pelayanan administrasi umum pemerintahan, lantas pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten kota, lalu penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan yang wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten kota merupakan urusan yang berskala kabupaten kota meliputi yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenaga kerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kemudian pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan pemilihan kabupaten kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertata dengan baik dan mengurangi konflik antar daerah serta dapat memacu kompetisi masing-masing daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing sebaik-baiknya. Permasalahan keuangan daerah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bahkan secara teknis juga diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Regulasi ini lahir untuk menjawab berbagai permasalahan seputar keuangan daerah dan perimbangan keuangan pusat di daerah di masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.